Selamat malam para pemirsa YouTube Surya KKSM Budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pemirsa YouTube Surya KKS untuk berfokus kepada Gunung Merapi, sekaligus kita sama-sama belajar untuk membaca fenomena alam, di mana alam semesta ini selalu memberikan sinyal-sinyal sebagai bentuk bahasa atau cara alam semesta untuk berkomunikasi dengan seluruh makhluk. Dan kenapa para pemirsa saya ajak untuk membahas soal Gunung Merapi ini? Karena memang ada sesuatu yang penting dan perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, terutama untuk sedulur-sedulur di wilayah sekitar Gunung Merapi, terutama yang tinggal tidak jauh dari kawah Gunung Merapi. Dan saya hanya akan membahas Gunung Merapi ini manakala memang ada sesuatu yang sifatnya urgent atau yang sifatnya darurat untuk kita sampaikan. Seperti yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, bahwa Merapi memberikan sebuah sinyal, yaitu di mana terdapat binatang-binatang yang mulai turun gunung. Ada beberapa kelompok kera, kemudian ada harimau Merapi juga. Namun pada waktu itu saya masih menyampaikan bahwa itu hanya sebagai pertanda bahwa stok pangan atau bahan makanan para binatang tersebut mulai menipis di sekitar lereng Gunung Merapi, sehingga hewan-hewan itu mulai merangsek ke arah pemukiman warga. Ini sangat wajar sekali terjadi karena memang tidak hanya manusia, tapi hewan pun akan selalu merangsek ke tempat di mana masih banyak tersedia atau masih mudah untuk mendapatkan makanan. Dan pada saat itu saya memang belum melihat urgensitas kewaspadaan ya kepada Merapi, karena kami belum melihat juga sinyal akan terjadi letusan yang cukup signifikan. Namun pada kesempatan kali ini saya perlu mengajak para pemirsa untuk lebih memfokuskan perhatian ke Gunung Merapi, khususnya bagi sedulur-sedulur yang memang saat ini mulai concern dan tertarik untuk belajar membaca fenomena alam, atau kita istilahkan sebagai ngelmu titen Jawa. Ilmu titen ini bukan semata-mata otak-atik gathuk yang tanpa dasar atau tanpa alasan, bukan berarti menghubung-hubungkan sesuatu. Yang kita bicara tentang ilmu titen ini tentunya ilmu yang memiliki kaidah atau metode yang ilmiah apabila kita kupas lebih dalam lagi. Jadi ilmu titen itu memiliki metodologi. Ini bukanlah ilmu yang sifatnya awur-awuran, sehingga ilmu titen Jawa itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Namun demikian, apabila ada pemirsa yang kemudian berkomentar bahwa ilmu titen ini ternyata tidak akurat, nah itu yang terjadi bukan ilmu titen itu sendiri yang jelek atau tidak berkualitas, tetapi mungkin Anda belum mahir atau belum mampu untuk membaca bahasa alam dan bagaimana mengartikannya. Jadi jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Kalau saya sendiri memang kadang-kadang ada sedikit miss ya, tapi missnya itu hanya bersifat waktu yang tertunda. Jadi artinya tidak 100% miss, tetapi hanya berhubungan dengan waktu, kemudian skala atau volume kejadian. Di sini maksudnya ya bisa saja kejadian itu memang benar-benar terjadi, tetapi waktunya lebih lama sehingga orang sudah mulai lupa, kemudian peristiwa itu baru terjadi. Bisa juga peristiwa itu memang terjadi sesuai dengan ilmu titen yang sebelumnya sudah tampak dan muncul bisa dibaca, tetapi dari sisi skalanya bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Nah, ini yang memang sulit untuk mengukur tentang intensitas maupun kualitas dari suatu peristiwa itu sendiri, karena itu membutuhkan jam terbang. Namun demikian setidaknya kita bisa meminimalisir nilai errornya itu apabila kita membiasakan diri untuk selalu membaca ilmu titen, selalu peka, waspada terhadap berbagai macam pertanda atau bahasa alam yang muncul. Namun jangan sampai ilmu titen ini dicampur dengan halusinasi atau ngoyoworo atau ngarang. Jadi ibaratnya begini, kita mengambil kesimpulan yang terlalu dini. Itu jangan sampai terjadi. Untuk menghindari hal seperti itu ya kita harus hati-hati. Apabila kita masih ragu-ragu ya sampaikan kepada para khalayak, pada publik, bahwa kesimpulan ini menurut saya pribadi, artinya tidak memaksakan atau melakukan
propaganda, mengajak meminta orang-orang untuk percaya apa yang kita sampaikan. Itu bijaknya seperti itu. Jadi walaupun kita tahu ini ada tingkat akurasi sampai 90%, tetapi saya pribadi pun tidak pernah memaksakan apa yang saya lihat itu agar orang lain percaya. Karena apa? Ya semua itu nanti akan terbukti di kemudian hari. Apakah yang saya sampaikan ini nantinya akurat atau tidak, itu kan bisa dibuktikan oleh waktu. Dan bagi para pemirsa yang sudah lama menyimak di channel YouTube Surya KKS ini, tentu sudah bisa menilai bahwa kami memang sangat hati-hati dan tidak mau gegabah untuk menilai apalagi menyimpulkan sesuatu. Oleh sebab itu boleh dikatakan ya memiliki akurasi yang cukup signifikan. Namun demikian bukti itu kadangkala baru muncul setelah sekian hari atau setelah sekian bulan baru kemudian terjadi. Nah, ini biasanya yang orang kadang lupa bahwa ini sebenarnya pertanda ini sudah pernah kita baca sebulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan sebelumnya, tetapi peristiwanya baru kejadian. Yang jelas waktu kejadian juga tidak lama ya, tidak terlalu lama. Misalnya kita lihat hari ini, kemudian setahun kemudian baru terjadi. Itu juga kadang sudah merupakan error, tetapi dianggap ini sebagai interval kejadian yang panjang. Ini sebenarnya tidak bijak. Kecuali kalau memang kita mendapatkan sinyal itu sudah berikut dengan timingnya, misalnya muncul bulan, muncul tanggal, nah itu baru kita bisa menyampaikan secara lebih lugas dan lebih jelas ya. Misalnya kemungkinan ada potensi letusan Gunung Merapi pada bulan sekian, tahun sekian, misalnya itu. Kita kalau memiliki pengamatan, penglihatan yang akurat dan kemudian menangkap sinyal bahwa di situ muncul bulan, tanggal, nah itu baru bisa disebutkan. Tetapi kalau tidak disebutkan ya sudah, itu bisa saja terjadi antara sepekan, 2 pekan, atau sebulan, 2 bulan ke depan. Kemudian pada intinya dari video yang saya sampaikan kepada para pemirsa ini adalah bahwa saya akhir-akhir ini melihat dan merasakan melalui pandangan visual maupun melalui indera perasa yang ada di panca indera saya maupun rasa sejati atau indera yang dimiliki oleh batin, bahwa Gunung Merapi ini sebenarnya sudah tidak bisa ditunda-tunda lebih lama lagi. Artinya apa? Kemungkinan besar ini akan meletus, dan letusan ini sebenarnya kalau kita bicara Merapi itu hampir setiap hari terjadi letusan yang sifatnya efusif atau lelehan, guguran, lava pijar itu hampir setiap hari terjadi, atau setidaknya ada hembusan-hembusan ya. Tapi kalau saya sampaikan bahwa Merapi akan meletus, artinya ya ini lebih dari kebiasaan sehari-hari selama beberapa tahun ini. Artinya kalau kita sebut bahwa Merapi kemungkinan besar ini akan segera meletus, ya artinya letusan itu lebih dari yang biasa terjadi sehari-hari. Bisa 2-3 kali lipat atau malah 10 kali lipat skalanya dibanding dengan yang biasa terjadi sehari-hari. Nah, itu yang saya maksud, Merapi kemungkinan akan berpotensi untuk meletus dalam waktu yang tidak lama lagi. Tidak lama lagi ini ya bisa sebulan, 2 bulan ke depan, itu saya anggap lama. Tapi kalau lebih dari itu ya lama sekali, dan saya kira saya terlalu dini atau terlalu cepat untuk menyampaikan informasi ini. Nah, sekarang kenapa saya sampaikan informasi seperti ini? Alasannya yang pertama, ini bukan untuk menakut-nakuti, apalagi untuk mencari sensasi bagi saya pribadi. Tetapi saya juga sebagai warga Jogja dan juga sebagai tanggung jawab kemanusiaan, itu tentunya kita punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan orang-orang di sekitar kita. Apalagi saya tinggal di Jogja, juga punya saudara-saudara, punya sahabat, teman yang banyak sekali tinggal di sekitar wilayah Merapi, sehingga harapan saya saudara-saudara, teman, sahabat saya itu juga kalaupun nanti Merapi benar-benar meletus dan cukup besar, mereka semua diberikan keselamatan. Nah, itu harapan saya. Oleh sebab itu ini saya sampaikan supaya apa? Ya, supaya memiliki kesiapan. Nah, kemudian yang kedua, ini saya sebagai pelaku spiritual Jawa yang senang mengaplikasikan, salah satunya adalah ngilmu titeng. Apabila ini disampaikan dan kita bahas, ya saya sekaligus mengajak sedulur-sedulur untuk mari kita belajar bersama-sama, mengamati, melihat fenomena alam yang akan terjadi. Kita lihat potensinya yang akan terjadi, potensi apa misalnya.
Apabila kita mengetahui lebih awal atau kita secara dini bisa memetakan potensi bencana alam yang akan terjadi, ini sangat penting bagi kita semua untuk melakukan yang namanya mitigasi bencana. Seperti kita tahu, mitigasi bencana itu bisa dilakukan lewat saran, anjuran, petunjuk seperti yang disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas atau pemerintah. Dalam hal ini ada BMKG, ada BNPB, BPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tetapi di sini saya sebagai pelaku spiritual Jawa juga ada tradisi untuk melakukan mitigasi bencana, tetapi dilakukan secara spiritual. Nah, apabila mitigasi bencana yang secara teknis disampaikan oleh pemerintah dan kemudian dipadukan dengan mitigasi bencana secara spiritual yang isinya adalah kearifan lokal atau local wisdom, bagaimana manusia menyelamatkan diri dari suatu peristiwa bencana alam atau fenomena alam yang sedang terjadi, ini saya rasa ini akan menjadi sinergi sekali dan manfaatnya akan jauh lebih besar. Asalkan kita tidak negatif thinking dulu ya. Artinya para pemirsa juga ini menilai bahwa mitigasi secara spiritual, mitigasi bencana secara spiritual ini penting dilakukan untuk menciptakan kondisi yang lebih aman dan menciptakan keselamatan yang seperti diharapkan. Karena kalau kita bisa membaca fenomena alam apa yang akan terjadi, tentunya kita juga akan bisa melakukan langkah-langkah antisipasi untuk penyelamatan dan untuk melindungi orang-orang terdekat, melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga, juga untuk menyelamatkan harta benda yang kemungkinan bisa menjadi korban maupun bisa menimbulkan kerugian secara material. Nah, apabila langkah seperti ini dilakukan lebih awal, lebih dini, terencana, itu akan sangat ideal sekali. Ketika bencana itu benar-benar terjadi, ketika letusan Merapi itu benar-benar terjadi, maka kemungkinan besar akan minim resikonya, akan minim kerugiannya, akan minim korbannya. Ini yang menjadi harapan kita semua. Makanya seperti pemerintah pun tentunya paham dengan adanya kearifan lokal melakukan mitigasi bencana seperti ini, dan ini bukan sesuatu yang sifatnya itu tidak berguna apalagi sampah, tetapi ini justru bagus sekali apabila disinergikan. Ya, selama kita positive thinking, ini akan baik sekali kita ambil manfaatnya, gunanya. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah selalu menutup pola pikir kita, selalu menanamkan mindset atau pola pikir bahwa informasi seperti ini hanya tujuannya untuk menakut-nakuti, nah itu malah justru akan membuat kita ini menjadi lengah. Kita semua tidak perlu takut, karena dimanapun kita tinggal itu pasti ada risiko bencana alam, walaupun itu minimal. Apabila kita mengenali karakter alam, potensi bencana, itu akan jauh lebih bagus ketimbang kita tidak mau tahu atau cuek terhadap potensi bencana di suatu wilayah tempat tinggal kita berada. Ini yang saya maksud, kita tidak perlu takut, tetapi gunakan informasi seperti ini secara bijaksana, yang ini tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan kita semua. Kita punya tanggung jawab, masing-masing individu punya tanggung jawab. Yang ketiga, ini saya juga punya saran dan usulan. Apabila nantinya memang benar-benar letusan Merapi itu sudah dekat, yang didahului oleh naiknya status Merapi dari level 3 menjadi level 4 atau status siaga menjadi awas. Pada saat masa peralihan status Merapi menjadi awas ini kan tentu sudah ada upaya evakuasi dari warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Ini ada saran saya, dengan melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak korban dari letusan Merapi, jatuh korban jiwa itu akibat apa? Karena ada warga yang masih ingin menyelamatkan harta benda termasuk binatang ternak. Nah, di sini ketika orang berusaha untuk menyelamatkan harta benda maupun binatang ternak, nah di saat itulah justru menjadi korban letusan Gunung Merapi. Oleh sebab itu, idealnya untuk melakukan evakuasi itu terlebih dahulu yang dievakuasi adalah binatang ternaknya. Misalnya ada sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain, atau unggas. Nah, itu bisa diungsikan dulu, bisa dievakuasi terlebih dahulu. Karena nanti apabila binatang ternak ini yang dievakuasi terlebih dahulu, maka
warga atau orang yang memiliki hewan ternak itu tentunya akan mudah mengikuti kemana hewan ternaknya dievakuasi. Apalagi kalau pemerintah daerah sudah menyiapkan lokasi untuk evakuasi binatang ternak yang nanti juga akan ditandai untuk masing-masing pemiliknya siapa. Jadi ini perlu manajemen yang lebih khusus, termasuk juga nanti pakan. Jadi nanti ke depan itu akan lebih ideal sekali apabila terjadi musibah bencana letusan gunung api dimanapun, maka yang disiapkan adalah tempat pengungsian atau evakuasi binatang ternak. Juga harus dimanajemen untuk bantuan, yaitu berupa pakan binatang ternak. Nah, ini yang justru perlu sekali dipikirkan, dan ini sudah pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Setelah letusan Merapi tahun 2010, saya pernah menulis dan menyampaikan melalui blog saya www.sabdalangit.wordpress.com bahwa evakuasi binatang ternak itu menjadi penting sekali karena nantinya akan mudah untuk mengevakuasi warga. Karena kejadian sebelumnya warga itu selalu kembali ke daerah, ke rumahnya untuk merawat dan untuk ngopeni binatang ternak itu. Nah, ini tidak bisa dipungkiri karena kalau binatang ternak dibiarkan pun nanti juga mati. Apalagi kalau tidak dievakuasi, nanti kalau letusannya bisa sampai ke wilayah tersebut, juga binatang ternak banyak yang menjadi korban. Belum lagi faktor kriminalitas yang seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal, terutama untuk maling sapi itu kadang justru terjadi di saat warga setempat itu dievakuasi ke suatu tempat dan kemudian meninggalkan binatang ternak, dan di situ ada beberapa kasus hewan ternaknya hilang dicuri. Juga kalau kita lihat di letusan tahun 2010 dan sebelumnya itu banyak sekali binatang ternak yang menjadi korban, seperti sapi yang kepanggang, yang gosong, itu banyak. Nah, untuk menghindari hal itu, alangkah baiknya memang yang dievakuasi itu binatang ternaknya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pemiliknya. Nah, ini saya kira ideal sekali, dan saya juga beberapa tahun terakhir ini ngecek, ternyata di wilayah Sleman juga sudah dibangun sebuah lokasi yang bisa nanti dipakai untuk mengevakuasi binatang ternak. Ini kabar yang sangat menggembirakan, artinya ya apa yang dulu pernah kami sampaikan, kami kumandangkan melalui tulisan-tulisan di blog, melalui teman-teman yang punya otoritas di wilayah sekitar Merapi dan Sleman, dan terima kasih ternyata itu bisa segera ditindaklanjuti sehingga saat terjadi letusan freatik, letusan efusif setelah 2010 itu areal untuk evakuasi binatang ternak sudah tersedia. Nah, nanti tinggal koordinasi bagaimana untuk mengevakuasi binatang ternak itu menggunakan berbagai macam alat transportasi. Poin kemudian saya penting sekali untuk menyampaikan kepada para pemirsa, terutama sedulur-sedulur warga di sekitar lereng Merapi yang berada terutama di wilayah kawasan rawan bencana, sebaiknya taat dan patuh untuk melakukan mitigasi bencana sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun juga ditambah dengan mitigasi bencana secara kearifan lokal atau secara spiritual, terutama spiritual Jawa. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa hal untuk melakukan mitigasi bencana secara spiritual Jawa. Yang pertama, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah memasang janur kuning di teras atau di depan rumah masing-masing. Bisa diikat di pilar, bisa digantung di atas pintu, bisa diikat dimanapun, pokoknya yang penting janur itu ada di depan rumah. Janur itu daun kelapa yang masih muda, yang warnanya putih kekuningan. Nah, itu bisa diikat di depan rumah, berikut dengan lidinya ataupun mau dikupas lidinya juga tidak masalah. Tetapi yang penting di situ janur kuning itu menjadi penanda, dan ini terbukti penanda ini sangat berguna ketika wilayah tersebut disapu oleh wedhus gembel atau awan panas, dan ternyata warga yang memasang janur kuning itu ya selamat, rumahnya tidak hangus, tidak rusak, artinya dihindari oleh material vulkanik
terutama yang panas yang sangat merusak. Kalau hanya hujan abu itu nggak masalah. Jadi silahkan apabila nanti ada kenaikan status Merapi dari siaga ke awas, itu segera saja sebelum dilakukan evakuasi binatang ternak dan warganya, terlebih dahulu sempatkan untuk memasang janur kuning, dan ini bisa dilakukan dengan cara saling tolong-menolong, bahu-membahu. Karena apa? Di saat kondisi yang panik, yang serba terburu-buru, kadang orang jadi nggak bisa mikir kemana harus mendapatkan janur kuning. Nah, ini seyogianya juga nanti ada koordinasi dengan RT RW atau kepala dusun atau Pak Lurah, supaya bagi yang percaya itu bagaimana cara mendapatkan janur kuning itu tadi, setidaknya nanti sudah dipikirkan terlebih dahulu. Bila benar-benar ada kenaikan status Gunung Merapi menjadi awas, itu sudah bisa dipasang dengan mudah tanpa harus kebingungan mencarinya di mana. Karena janur kuning itu sebenarnya mudah didapat, karena di pasar-pasar tradisional tertentu itu sering banget orang menjual janur kuning, baik yang akan digunakan untuk ketupat ataupun untuk yang lain. Dan ini tidak sulit sebenarnya untuk didapatkan apabila sudah direncanakan dan dikoordinasi jauh-jauh hari sebelumnya. Mitigasi bencana selanjutnya, selain memasang janur kuning, tentu masing-masing desa itu memiliki kearifan lokal yang berbeda dengan desa yang lain. Apabila Merapi meletus, itu ada tradisi-tradisi tertentu, peninggalan para leluhur terdahulu, sebisa mungkin ya itu tetap dilakukan, tetap dilaksanakan. Di antara salah satunya itu adalah misalnya pada saat Merapi sudah tampak tanda-tanda akan meletus besar. Nah, di situ mulai membuat pisungsung atau sesaji berupa teh tubruk, kopi tubruk, syukur ada bunga setaman atau ditambah dupa. Itu bisa dibuat setiap hari ya, 2 macam minuman itu selama Merapi akan meletus. Tetapi nanti setelah letusan itu selesai dan reda, bisa berhenti untuk membuat sesaji itu. Nah, itu akan menciptakan suasana yang lebih tenang, dan bahkan kita akan menjadi sak tiba-tibane nemu bejo, artinya selalu beruntung. Dalam kondisi yang sebahaya, seburuk apapun, akan selalu dinaungi oleh keberuntungan. Dan keberuntungan ini sangat penting sekali, karena ya inilah esensi dari ilmu yang tertinggi, itu adalah ilmu keberuntungan atau ilmu kabejan. Sehingga orang menjadi tidak bisa dicelakain orang, menjadi mudah untuk terhindar dari malapetaka dan musibah. Ini karena ada energi keberuntungan. Efek dari sesaji ini luar biasa. Ini yang memberikan energi dan aura yang sangat positif, sehingga seseorang itu dalam satu keluarga bahkan itu bisa sak tiba-tibane tansah nemu bejo atau selalu mendapatkan keberuntungan dalam situasi kondisi seburuk apapun. Termasuk juga sesaji ini sebagai alat berkomunikasi dengan warga Titah Halus yang berada di Gunung Merapi. Apabila kita menjalin hubungan yang baik, rasa persaudaraan, paseduluran, saling mendoakan, saling melindungi, maka kita pun akan dibantu dan dilindungi oleh para makhluk gaib itu apabila terjadi letusan Gunung Merapi. Mereka yang sudah kita anggap saudara, yang sudah kita jalin hubungan yang erat melalui interaksi dan komunikasi melalui berbagai macam simbol sesaji itu, maka akan mencapai titik keselarasan dan harmoni antara manusia dengan makhluk halus seluruh penghuni Merapi. Sehingga dari sinergisme ini akan muncul nilai yang sangat positif. Ketika kita terancam mara bahaya, maka mereka tanpa dikomando, tanpa diminta pun akan otomatis juga akan melindungi, menolong kita semampu yang mereka bisa lakukan. Itu akan sangat terasa sekali apabila sedang dalam kondisi yang benar-benar mencekam. Sehingga kita kadangkala menyaksikan ada orang yang mendapatkan keselamatan seperti ya seolah-olah kebetulan. Tetapi itu sebenarnya bukanlah kebetulan, karena saya melihat tidak ada segala sesuatu itu yang sifatnya kebetulan, tetapi semua sudah ada asas kepantasan, ada hubungan timbal balik, ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Ini kalau dijabarkan akan lebih lebar lagi, tapi yang jelas itu ada manfaat yang sangat positif, khususnya bagi warga sekitar Merapi.
Itu kalau kita membuat pisungsung ya dalam niat kita haturkan kepada para leluhur yang menurunkan kita sendiri, kemudian dihaturkan juga kepada para titah luhur, titah alus yang menghuni atau yang ngrekso Gunung Merapi. Seperti sejauh ini yang saya tahu dan sudah saya kenal, sudah berkali-kali bertemu, yaitu di Gunung Merapi itu ada Nyai Suwito, yaitu entitas Dewi atau Widodari yang menjaga dan bersemayamnya, berstananya ada di Pasar Bubrah. Kemudian ada Mbah Petruk juga yang ada di sekitar Kawah Merapi. Ada Nyai Gadung Melati, ada Eyang Sapu Jagat dan lain-lain, itu ada semua. Ini sekaligus untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan mungkin juga koreksi, karena yang ada juga orang-orang yang menganggap bahwa di Pasar Bubrah itu dihuni ini apa jin atau apa, itu sebenarnya nggak ada jin itu di sana. Yang ada ya seperti Mbah Petruk apa itu sebenarnya dia itu adalah entitas kadewatan, tetapi yang Ngejawantah turun ke bumi menjadi titah sawantah yang menjaga menghuni Merapi, seperti juga Nyai Suwito. Dan perlu diketahui bahwa Merapi itu kalau dikatakan apakah punya keraton apa tidak, kalau saya melihat kalau keraton itu kan ada ratunya, ada rajanya. Nah, kalau disebut keraton sebenarnya ini belum memenuhi syarat, karena Merapi ini sampai hari ini, sampai detik ini belum memiliki sosok ratu atau figur sebagai raja. Jadi katakanlah ya keraton Merapi itu sebenarnya tidak ada. Yang ada ya ada entitas-entitas leluhur yang berstana di beberapa titik di sekitar wilayah Merapi. Ada Nyai Gadung Melati itu yang menjaga tanaman, tumbuhan, binatang ternak. Ada Mbah Petruk, ada Nyai Suwito ya. Mbah Petruk itu juga seringkali memberikan penanda apabila Merapi akan meletus, yaitu berupa konfigurasi awan yang berbentuk Petruk. Ini memang mirip sekali, wujudnya seperti Petruk dan pernah terjadi. Gambarnya juga sudah tersebar di internet, di dunia maya. Kalau panjenengan penasaran nanti tinggal klik aja. Dan ada pertanda lain yang kadang diberikan oleh Mbah Petruk ini, yaitu suara orang batuk yang menggema dan sangat keras yang berasal dari puncak atau dari kawah Gunung Merapi. Jadi kalau orang secara awam atau kuping awam itu mendengarkan itu ya seperti suara menyembur-nyembur atau suara seperti tersedak-sedak ya yang keluar dari kawah Merapi. Tetapi jika kita hening dan didengarkan, disimak betul-betul, ternyata itu mirip banget dengan suara orang batuk. Makanya kalau warga masyarakat di Jogja, khususnya di sekitar lereng Merapi, hafal ada istilah, oh Merapi sudah mulai batuk. Nah, artinya memang ada suara orang batuk, dan itulah tanda bahwa Merapi memang tidak lama lagi akan meletus dan dengan skala yang cukup besar. Nah, ini bisa menjadi suatu penanda juga seperti apa. Dan ada di beberapa tempat di bawahnya Klangon, Bukit Klangon, wilayah Serunen ya. Kemudian di bawahnya lagi di situ ada tradisi yang bisa dititeni sebagai pertanda bahwa akan terjadi letusan Gunung Merapi yang cukup besar ketika suatu saat itu terdengar burung merpati yang dipasang sendaren atau dipasang seperti peluit itu ya di ekornya, sehingga ketika terbang itu berbunyi seperti peluit yang ditiup. Tapi kalau dilihat, dicek itu merpati yang terbang dengan sendaren itu nggak tampak, seperti nggak ada, tetapi suaranya itu akan muter-muter di areal wilayah itu. Nah, itu menjadi salah satu penanda bahwa ini Merapi akan meletus. Kemudian di wilayah Turgo, Bukit Turgo, yaitu di sebelah baratnya Merapi, masih termasuk wilayah Kalurang. Di situ warga masyarakat sudah hafal ketika ada benang yang panjang sekali dan melayang di ketinggian di atap rumah ya, atau di atas pohon kelapa. Karena di sana jarang pohon kelapa, ya katakanlah di atas pohon kelapa lah, setingginya segitu. Dan benang itu kelihatan sekali, jadi benangnya tidak terlalu kecil tentunya, karena kelihatan dari bawah, dari posisi orang di atas tanah, berdiri melihat ke atas tuh bisa melihat benang yang melayang itu. Jadi melayangnya horizontal, tidak vertikal tapi horizontal, itu seperti melayang
kayak terbang ke bawah angin. Kalau warga sudah mulai melihat ada benang yang melayang seperti itu, juga menjadi penanda bahwa Merapi akan meletus. Nah, ini yang saya maksud, masing-masing desa itu punya kearifan lokal atau local wisdom yang berbeda-beda, tetapi pada esensinya, pada intinya ini menjadi penanda, menjadi petunjuk apa yang akan terjadi dengan Merapi. Bahkan selain binatang yang turun melakukan eksodus dari habitatnya di lereng Merapi, kemudian banyak yang turun ke bawah, ada reptil, ya, binatang melata, ada sebangsa kera, ada binatang buas lainnya yang mulai banyak sekali turun. Itu juga menjadi pertanda yang paling mudah untuk dilihat, menjadi indikasi Merapi akan meletus. Ada juga hewan nokturnal atau hewan yang aktivitasnya di malam hari, tapi ini sebangsa burung atau unggas, yaitu burung kedase, ada burung bence dan kulik, ya. Itu kalau malam hari sudah intensif sekali keluar, banyak yang bunyi, nggak cuma 1-2, kulik tuh. Nah, seperti itu. Itu burungnya 2, jantan dan betina, dan saling saut menyaut. Kalau terjadinya sangat intensif dan masif, terjadi di beberapa arah seperti itu, terdengar suara burung di tengah malam yang sunyi, itu juga menjadi salah satu penanda bahwa Merapi juga punya potensi besar untuk meletus dalam waktu yang tidak lama. Ini memang menarik sekali kalau kita bahas tentang kearifan lokal, karena masing-masing mempunyai cerita-cerita yang sifatnya itu mistis, misterius. Mau nggak percaya, tetapi faktanya demikian. Jadi kalau nggak percaya ya kalah dengan bukti. Maka ya lebih baik, kalau saya pribadi walaupun belum pernah lihat, ada beberapa hal yang belum pernah lihat, tetapi kalau memang masyarakat sudah membuktikan bahwa penanda itu akurat, ya oke, kita percaya saja. Cuman tinggal menunggu waktu kapan bisa melihat langsung, kan. Ya berharap bisa menyaksikan langsung. Seandainya pun tidak, itu masyarakat sudah lebih percaya. Masyarakat yang tinggal di situ, yang ngalami sendiri, menyaksikan sendiri. Masa orang dari luar mau membantah yang kayak gitu tuh gugon tuhon, tahyul dan lain-lain. Nah, itu juga nggak bijaksana. Orang tempat tinggalnya jauh kok ngeyel sama orang yang pengalaman, yang mengalami, menyaksikan sekitar Merapi. Nah, ini saya kira apa yang saya sampaikan itu tadi bisa menjadi bahan pertimbangan, sehingga seluruh warga masyarakat di sekitar Merapi dan juga untuk para pemirsa YouTube Surya KKS di seluruh Nusantara ini bisa belajar bagaimana kita ini hidup harus lebih bijaksana, kita harus berselaras sinergis dengan alam. Bahwa bencana alam itu kalau ditunda mungkin bisa. Ada kemungkinan bencana alam itu bisa ditunda, dan saya juga sudah menyaksikan sendiri ada peran leluhur yang bisa menunda bencana atau setidaknya merubah pola bencana itu menjadi intensitasnya tinggi tetapi volumenya, kualitasnya turun, sehingga tingkat resikonya juga akan menjadi makin kecil. Itu ada juga cara seperti itu, seperti halnya Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang selama ini mengelola Gunung Merapi. Tetapi pada tanggal 31 Maret itu Ki Ageng Mangir Wonoboyo juga ngendiko bahwa ini Merapi sudah tidak bisa ditunda lebih lama lagi, karena pun kalau nanti dibuat bocor alus nanti juga intensitasnya akan tinggi sekali dan hampir setiap hari akan terjadi guguran lava pijar dengan intensitas yang besar. Maka sudah menjadi limit dari bargaining antara Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan Gunung Merapi. Ya mungkin ini memang sudah titik wancine, sudah tidak lama lagi Merapi memang harus meletus, dan gunung manapun kalau masih aktif ya harus meletus, karena itu sebagai pola-pola untuk menata keseimbangan alam. Itu hal yang lumrah dan sangat alami. Itu sebenarnya bukanlah sebuah musibah atau bencana apabila kita sebagai manusia paham dan bisa menjauh ketika fenomena alam itu akan terjadi. Yang kita butuhkan adalah hanya memahami bahwa fenomena alam seperti ini adalah pola-pola perilaku alam semesta, menata pola-pola keseimbangannya, atau untuk mengoreksi, mengkalibrasi tata keseimbangan alam yang mulai bergeser.
Nah, seperti inilah kebijaksanaan alam semesta. Maka yang namanya bencana alam itu ya itu hal yang lumrah dan memang harus terjadi. Dan di balik bencana alam itu sebenarnya alam sedang memberikan anugerah yang besar kepada seluruh makhluk hidup. Fenomena alam tidak akan menjadi bencana apabila manusianya paham dan bisa menghindari. Tetapi fenomena alam akan menjadi bencana apabila manusia kurang memahami dan tidak mampu untuk menghindari fenomena itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana musibah, mana fenomena alam. Dan semua fenomena alam, saya ulangi lagi, semua fenomena alam itu bukanlah sebuah musibah. Asalkan manusia mau memahami, mau berselaras, bersinergis dengan alam semesta. Hindarilah ketika alam sedang terjadi fenomena sedemikian rupa. Para pemirsa YouTube Surya KKSM Budiman, ini poin terakhir yang perlu saya sampaikan, bahwa kadangkala kita melihat ada orang-orang yang masih mengkait-kaitkan fenomena alam dikaitkan dengan kemusyrikan, dengan kemaksiatan. Maksud mereka lebih konkretnya, contohnya seperti ini. Apabila Gunung Merapi meletus, kemudian itu divonis oleh sebagian orang sebagai bentuk teguran, bahkan hukuman dari Tuhan karena banyak warga yang melakukan kemusyrikan, tindak kemusyrikan atau bahkan kemaksiatan. Ini kan sebenarnya penghakiman yang subjektif, penghakiman yang sangat sadis, tidak menggunakan hati nurani. Karena apa? Coba Anda mengalami sendiri, sedang terjadi bencana alam. Kemudian Anda menjadi salah satu korban dari bencana alam itu sendiri. Tetapi dalam situasi yang menderita, yang sulit, Anda masih harus menerima pembulian, Anda harus menerima fitnah, menerima cacian yang sangat buruk bahwa Anda sebagai pelaku musyrik, pelaku maksiat sehingga gunungnya meletus. Ini sungguh orang-orang yang menilai seperti itu tidak memiliki hati nurani, kejam sekali, dan sebenarnya tidak ada hubungan dengan agama. Ya kalau saya suruh membuktikan, saya ajak pemirsa untuk mengevaluasi bersama-sama. Mari kita lihat, kalau kita baca jejak bencana alam di dunia ini, itu sangat besar dan sangat masif. Justru terjadi di masa prasejarah. Ini jelas, ini banyak literaturnya. Apabila panjenengan ingin membuktikan, itu pun bahannya banyak, literasinya banyak. Dan apabila panjenengan ingin menyangkal, ya silahkan sangkal statement saya ini, karena juga saya hanya melihat dari jurnal-jurnal ilmiah, ensiklopedi, catatan sejarah, ya itu semua sebagai bukti bahwa pada zaman dulu, zaman prasejarah, itu bencana alam yang dahsyat-dahsyat sekali itu sudah banyak terjadi. Dan ingat, zaman prasejarah, bahkan zaman sebelum ada manusia, zaman dinosaurus, itu bencana alam sudah terjadi dan sangat-sangat dahsyat dibandingkan bencana alam yang terjadi saat ini ketika banyak manusia sudah ada di bumi, di planet bumi ini. Itu artinya apa? Ya artinya bencana alam, fenomena alam itu tidak ada hubungannya dengan kemusyrikan, dengan kemaksiatan. Jadi kita harus bijaksana ya. Saya ajak para pemirsa untuk memahami seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa bencana alam ini sebenarnya itu bukanlah bencana, tetapi fenomena alam biasa yang biasa terjadi dan hanya akan menjadi musibah ketika manusia tidak mampu memahami dan tidak tahu bagaimana untuk menyelamatkan diri, bagaimana, dan tidak paham, tidak tahu bagaimana harus bersikap atau bertindak, sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, akhirnya orang-orang yang terkena ekses dari adanya fenomena alam itu menganggap fenomena alam sebagai bencana. Ini kan sebenarnya penilaian yang sangat subjektif, sangat subjektif. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa seyogyanya ya harus lebih semakin bijaksana dan semakin cerdas, dan kecerdasan spiritual diperlukan. Kecerdasan spiritual ini tidak akan dicapai ketika seseorang masih fanatik, karena orang fanatik itu seperti mengenakan kacamata kuda, kesadarannya masih terbungkus oleh kapsul dogma, dan seperti orang yang hidup di dalam gua
dari lahir sampai mati, sehingga tidak sadar, tidak tahu ternyata dunia di luar gua itu sangat luas dan sangat beraneka ragam, tetapi semua itu tidak disadari. Itulah makanya keluarlah dari dalam gua, keluarlah dari dalam kapsul, keluarlah dari penjara kesadaran. Dan ironisnya, penjara kesadaran itu justru seringkali dilakukan melalui doktrin-doktrin agama. Ya, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jika nanti Merapi benar-benar meletus, semua diberikan pemahaman, kesiapsiagaan, bisa melakukan langkah antisipasi dan bisa memahami sebelum semua itu terjadi, sehingga pada saat benar-benar terjadi letusan Gunung Merapi, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban harta benda, tidak ada kerugian, dan semuanya tetap aman terkendali walaupun Merapi meletus cukup besar. Wilujeng Rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening pangasuti, Rahayu sagung titah dumadi.